tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin wa nahnu ala dhalika minasy syahidin. Ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan fillah rahimakumullah, tidak ada ungkapan yang paling indah untuk kita lantunkan di kesempatan sore ini kecuali ungkapan syukur kepada Allah. Bersyukur atas kenikmatan-kenikmatan yang sangat luar biasa yang tanpa hentinya terus Allah berikan kepada kita, baik kenikmatan yang kita sadari ataupun kenikmatan yang tidak kita sadari. Dan bersyukur juga apalagi di kesempatan sore ini ikhwan fillah, kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan sebuah aktivitas yang insya Allah bisa menjaga keislaman dalam hati-hati kita. Dalam sebuah ungkapan salah seorang ulama yang bernama Muhammad bin Al-Fadhal pernah mengatakan, "Dhihabul Islami min arba'atin." Kata beliau, ketahuilah anugerah keislaman itu bisa hilang dari 4 orang. Malah Islam akan hilang di atas muka bumi kalau 4 orang ini semuanya ada. Siapa mereka? Yang pertama kata beliau, la ya'maluna bima ya'lamun. Kalau muncul orang-orang yang tidak mengamalkan apa-apa yang mereka ketahui. Kalau muncul kelompok orang yang mengamalkan, yang tidak mengamalkan apa-apa yang mereka ketahui, kan berarti otomatis perbuatan mereka bukan perbuatan Islam. Tahu tentang banyak dalil, tahu tentang banyak keutamaan, tapi gak dipraktekkan. Lama-kelamaan Islam akan hilang ikhwan fillah. Yang kedua kata beliau, Islam juga hilang kalau muncul orang yang kedua. Siapa mereka? Beliau mengatakan, ya'maluna bima la ya'lamun. Orang-orang yang banyak beramal, banyak bekerja, banyak ibadah, namun sayang ibadahnya tidak berdasarkan ilmu. Dan kalau ini terjadi berarti yang menjadi penyebab dia beramal adalah hawa nafsu. Kalau enggak hawa nafsu, logika atau perasaan, atau mungkin dikarenakan mengikuti kebanyakan orang. Dan keempat perkara ini semuanya terlarang dalam agama ikhwan fillah. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa in tuti aktsaru man fil ardi la yudilluka an sabilillah. Awas, kalau Anda ketika beramal mengikuti kebanyakan orang, maka justru mereka akan bikin Anda tersesat dari jalan Allah. Ibadah itu simpel ikhwan fillah. Apa maksud simpel? Kita hanya mengerjakan apa yang diperintahkan. Gak diperintahkan gak usah dipusingkan, gak usah dikerjakan. Tapi hari ini muncul sebagian orang yang merasa perintah-perintah dari Nabi gak cukup gitu. Akhirnya mereka tambahkan. Akhirnya mereka kemudian modifikasi seolah-olah ini lebih baik. Waliyadzubillah tsumma liyadzubillah. Kita harus takut dengan perkataan salah seorang ulama yang mengatakan, barang siapa kalau ada amalan yang lebih baik dari apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW,
maka dia telah menuduh Nabi Muhammad berdusta atas risalah yang Allah perintahkan untuk disampaikan kepadanya. Waliyahudzubillah. Yang ketiga kata beliau, ikhwanullah, Islam bisa hilang, bisa lenyap ketika muncul orang-orang yang la yata'allamuna bima la ya'lamun, tidak mau belajar padahal nggak tahu. Tidak mau belajar padahal tidak tahu. Gara-gara ini juga Islam bisa hilang. Yang keempat kata beliau, Islam juga hilang ketika muncul golongan yang keempat, yaitu yamna'unan nas minat ta'allumi. Kalau muncul orang-orang yang melarang orang lain untuk mencari ilmu. Kalau ada 4 kelompok ini, Islam hilang, ikhwanullah. Maka sebuah anugerah ketika Allah hadirkan kita untuk menjaga keimanan dengan bersinggungan sebentar dengan ilmu. Apalagi hari ini, ikhwanullah, kita akan coba sedikit ngobrol, menyampaikan salah satu penafsiran para ulama tentang tafsir surat Ali Imran ayat yang ke-135. Ini lanjutan dari pembahasan sebelumnya tentang sifat-sifat orang yang bertakwa. Di dalam ayat tersebut Allah mengatakan, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yasirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Orang-orang bertakwa itu kata Allah adalah orang-orang idza fa'alu fahishatan, kalau mereka melakukan sebuah perbuatan yang fahisyah. Apa fahisyah? Keji, apa keji? Mana keji? Sebagian mengatakan al-fahisyah adalah segala macam bentuk kemaksiatan yang berhubungan dengan kemaluan. Apapun bentuk kemaksiatannya. Contohnya perzinahan. Contoh yang lain seperti kaumnya Nabi Lut alaihi salam, yang kita kenal dengan istilah sodomi. Ataupun di luar itu yang para ulama mengharamkannya, seperti onani. Ada yang mengatakan al-fahisyah di sini adalah yang dimaksud dosa besar. Karena selanjutnya Allah mengatakan idza fa'alu fahisyatan aw dhalamu anfusahum, yaitu orang-orang ketika mengerjakan kefahisyan atau mereka mendolimi diri mereka sendiri. Jadi al-fahisyah merupakan perwakilan dari dosa besar, mendolimi diri sendiri merupakan perwakilan dari dosa kecil. Intinya orang yang bertakwa berbuat dosa sebesar apapun atau berbuat dosa sekecil apapun, langsung istighfarullah, beristighfar kepada Allah. Ada seorang alim, ikhwan fillah rahimakumullah, kalau tidak salah Ibnu Sirin, seorang tabi'in. Beliau pernah dikabarkan ditanya oleh salah seorang temannya tentang siapa dokter yang bagus untuk penyakit yang dialaminya. Dia mengatakan dokter fulan bagus. Sebentar, tapi kayaknya dokter yang itu yang lebih bagus. Habis itu dia kemudian beristighfar kepada Allah. Kenapa? Dia telah membandingkan 2 dokter. Dan dia merasa itu sebuah perbuatan dosa. Meminta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Kita mah enggak begitu. Ada seorang tabi'ut tabi'in, ikhwanu fillah rahimakumullah, mungkin pernah dengar namanya, Abdullah ibnu al-Mubarak. Bukan Fahmi Mubarak. Abdullah ibnu al-Mubarak lahir tahun 118 Hijriah, wafat tahun 181 Hijriah. Seorang tabi'ut tabi'in yang luar biasa. Kalau kita merujuk kepada kitabnya Imam Al-Ghazali, sebuah kitab berjudul Tibrul Masbuk, beliau adalah salah satu ulama yang pernah menceraikan istrinya gara-gara tidak sepaham
tentang masalah satu sunnah. Lagi di rumah nyantai, datang tamu, disambut dengan sangat luar biasa. Lalu kemudian beliau cari ke belakang makanan, gak ada makanan. Akhirnya masuk ke kandangnya, nemu dia ada punya seekor unta. Untuk menyambut tamunya disembelih tuh unta. Istrinya pas tahu kaget, ngapain sih sampai unta masih disembelih? Kenapa enggak apalah gitu, air aja atau gimana gitu? Ikhwanullah, dalam kitab tersebut dikatakan tanpa pikir panjang, Ibnu Al-Mubarak masuk ke rumahnya, lalu ke kamarnya, ngambil sejumlah uang, diberikan kepada istrinya dan mengatakan, pulang, kamu saya ceraikan. Disebutnya mut'ah atau pesangon. Hati-hati, istri kalau nanti qadarullah antum ceraikan, antum wajib ngasih pesangon namanya. Jadi bukan hanya pekerja aja yang dikasih pesangon. Tapi gara-gara itu subhanallah, Allah ganti dengan yang lebih hebat. Masih dalam kitab tersebut dikatakan beberapa saat kemudian datang lalu seseorang laki-laki separuh baya kepada Ibnu Mubarak, lalu kemudian menyampaikan, wahai Syekh, bisa bantu saya enggak? Bantu apa? Kata beliau, saya punya seorang anak perempuan. Terus beberapa hari yang lalu ibunya meninggal dunia. Terus sekarang sampai saat ini dia tidak bisa move on, terus-terusan sedih. Saya ingin meminta izin kepada Anda untuk bawa putri saya ke tempat majelis Anda. Nanti di majelis itu Anda nasihatin tuh, mudah-mudahan dia kembali bersemangat dalam hidupnya. Beliau mengatakan boleh, bawa saja. Dibawa kemudian ketika ta'lim dikasih nasihat tuh, kena ke hatinya langsung. Sampai beres kajian dia pulang dengan penuh semangat. Saking semangatnya dia mengatakan, Bapak bisa nggak kau nikahkan aku dengan orang yang tadi ngomong? Minta dinikahkan dengan Ibnu Al-Mubarak. Subhanallah, bapaknya bilang, ntar saya coba bilang dulu. Disampaikan, diterima, dan menikahlah kemudian. Saking bahagianya sang mertua kepada calon dari anak perempuannya, diberi hadiah tuh 10 ekor unta. Dikatakan di kitab tersebut, beliau kemudian bermimpi ada seseorang menyampaikan kepadanya, karena engkau telah berani meninggalkan seorang perempuan yang tidak suka dengan sunnah nabimu, Allah ganti dengan yang lebih baik. Karena engkau berani melakukan perbuatan yang hebat untuk melakukan sunnah nabimu dengan mengorbankan seekor unta, Allah ganti dengan 10 ekor unta. Ibnu Al-Mubarak, ahli hadis ikhwanullah. Walaupun usia belajarnya dimulai dari usia 20 tahun yang kebilang cukup telat, tapi setelah dia sadar, dia manfaatkan setiap waktu yang dia miliki, sampai-sampai gak sempat ngumpul sama teman-temannya. Sampai teman-temannya suka iri sama dia, atau suka ngisengin gitu. Jahil, antum ngapain sih suka menyendiri gitu, cuman dengan buku doang, gak ikut duduk-duduk sama kami. Dia mengatakan, kata siapa? Aku duduk sendiri. Aku duduk dengan Nabi, aku duduk dengan para sahabat, aku mendengar cerita-cerita mereka. Maksudnya hadis-hadis Nabi gitu. Dan dengan itu aku mendapatkan banyak kebaikan. Justru kalau aku duduk sama kalian, gak ada jaminan aku dapat kebaikan. Malah bisa jadi jatuh ke dalam ghibah, dalam perkataan dusta. Dan betul, sampai akhirnya beliau jadi seorang ulama ahli hadis. Dan hebatnya beliau tidak meninggalkan perdagangan walaupun jadi seorang alim, seorang ahli hadis. Dalam sebuah riwayat, Fudail bin Iyad pernah bertanya kepada beliau tentang kenapa engkau tidak fokus ngajar saja, gak usah sambil dagang lah. Subhanallah, dia mengatakan, ikhwanullah, dan ini jadi pelajaran yang luar biasa bagi kita semua. Aku melakukan semua ini pertama, kata beliau, untuk menjaga kehormatan wajahku di mata manusia. Karena kita sama-sama tahu, malah kadang pun kita melakukannya apa? Merendahkan orang yang tidak punya dibandingkan kita. Itu emang gak punya apa-apa. Beliau ingin menjaga kehormatan wajahnya, kata beliau. Yang kedua, beliau ingin dengan harta yang beliau miliki bisa menopang ibadah untuk lebih kuat.
Dan betul beliau buktikan. Setahun tidak kurang dari 100.000 dirham dia sedekahkan untuk membantu fakir miskin. Yang waktu itu 2 dirham bisa dapat 1 ekor kambing. Berarti 50.000 kambing sedekah itu. Pernah datang orang kepada beliau pas mau ibadah haji, nanya, "Wahai Syekh, antum tahun ini haji enggak?" "Insya Allah haji." "Boleh enggak kami ikut bersama dengan anda?" Boleh banget, ayo. Tapi kami kekurangan dana. Terus kami mau nabung dari sekarang. Kami akan nabung, akan simpan uang di antum. Nanti ketika waktunya antum gunakan uang yang kami simpan untuk biaya ibadah haji kami. Dia mengatakan boleh, ayo. Dibantu kemudian. Orang datang bawa kresek isinya uang gitu. Nitip gitu. Lalu kemudian beliau panggil budaknya, "Sini, kenapa?" Pas datang, "Tolong siapkan kantung yang lebih besar. Nanti setiap uang yang datang, masukkan ke kantung itu dan tulis nama punya siapa uang itu. Jangan bercampur," kata beliau. "Ini titipan." Dan titipan nggak boleh hilang, nggak boleh nyampur juga. Titipan, kata beliau. Dan betul tuh, disiapin tas-tas besar. Orang datang nabung, masukin ke lokernya lah gitu, ke wadahnya, terus begitu. Ketika datang masa waktu ibadah haji, dipanggil semuanya, disuruh untuk siap-siap. Akhirnya berangkat tuh. Semua fasilitas perlengkapan selama perjalanan dipenuhi oleh Ibnu Al-Mubarak. Subhanallah. Terus kemudian setelah beres ibadah haji, dipanggil semuanya, ditanya, "Dulu atau kemarin ketika kita berangkat, ada nggak keluarga yang nitip dibeliin apa gitu, buat oleh-oleh barangkali?" Sebagian mengatakan, "Saya keluarga pengen beliin ditulis, udah lengkap semua, dikasihkan ke pelayannya, belikan." Udah dibelikan, dibagiin. Orang-orang anggapnya itu adalah biaya hasil dia nabung. Tapi ternyata bukan, ya alhamdulillah. Karena ketika mereka pulang ke rumah, udah kaget karena rumah mereka direnovasi sama Abdullah ibn Mubarak. Ditambah 3 hari berikutnya diundang lagi untuk makan-makan, dan mereka diberikan bingkisan yang isinya uang titipan mereka semua tanpa bertukar 1 dirham pun. Dan jumlahnya nggak sedikit. Dia buktikan dengan itu. Ada orang datang minta bantuan untuk agar dilunasi hutangnya sebesar 700 dirham. Dikasih berapa? 7.000 dirham. Sampai akuntannya sendiri kaget gitu. Dia punya bendahara, akuntan, tukang nulisin keuangan. Ketika disuruh ngeluarin uang 7.000 dinar untuk bayar hutang seseorang 700 dinar, dia mengatakan, "Nggak salah ini. Kalau Anda begini cara pengeluaran uangnya, saya khawatir uang Anda akan cepat habis." Dia mengatakan, "Terus kalau habis kenapa? Bukankah usia juga akan habis?" Kan sesuatu yang bikin kita bisa memanfaatkan uang adalah usia. Kalau uang ada, usia nggak ada. Sampai geleng-geleng akuntan. Beliau ahli perang juga yang luar biasa. Dalam sebuah riwayat dikatakan, beliau pernah ikut perang di sebuah daerah namanya Turthun. Lalu kemudian perang melawan orang-orang Romawi. Kebiasaan dulu kalau akan terjadi pertempuran atau peperangan, ada duel 1 lawan 1. Kayak di perang Badar tuh. Duel 1 lawan 1, keluar lalu kemudian seorang Romawi nantang, "Ayo kaum muslimin yang kuat keluarkan." Duel 1 orang, kalah kaum muslimin. Nantang lagi, datang 1 lagi jadi 2, kalah juga. Sampai 6 orang kaum muslimin kalah sama 1 orang Romawi ini. Dan dia akhirnya makin sombong tuh. Mana yang lebih kuat, ayo keluarin. Sampai sebagian kaum muslimin gentar melihat 1 orang bisa ngalahin 6 loh. Ada seorang sahabatnya Abdullah bin Mubarak, namanya Abdullah bin Sinan. Dia ikut dalam pertempuran itu, hadir.
Dia mengatakan, saya waktu itu juga lumayan agak gentar nih. Di samping saya ada Abdullah ibn Mubarak. Tiba-tiba dia tepuk tangan saya. Dia berbisik kepada saya mengatakan, saya akan berangkat ke depan sana. Saya akan coba lawan orang itu. Kalau saya mati, saya berwasiat kepadamu, tolong lakukan ini, dan ini. Dia mengatakan baik. Belum lama, tiba-tiba di depan sudah ada orang yang tertutup wajahnya, gak bisa kelihatan siapa orangnya. Dan dia berduel dengan orang yang ngalahin 6 orang tadi, dan dengan sangat mudah dikalahkan di 1 orang. Sampai datang orang yang kedua, kalah juga. Datang orang ketiga, kalah juga. Datang sampai ke orang ke-6, kalah juga orang ke-6 ini. Sampai kaum muslimin yang awalnya mulai gentar, kembali semangat karena ada satu tokoh yang luar biasa. Tapi mereka gak kenali, wajahnya tertutup. Wah, sorak luar biasa. Ketika ramai begitu, beliau kembali masuk ke pasukan. Lalu kemudian kembali ke posisi di sampingnya Abdullah bin Sinan dan menepuk pundaknya dengan mengatakan, awas kalau ente berani ngomong siapa yang tadi ke depan, ane ancam ente. Gak mau ketahuan ibadahnya, gak mau. Ada seseorang yang kalau beliau dagang singgah di sebuah tempat, orang ini suka bantu nurunin barang, bantuin. Suatu waktu ketika datang ke sana, orangnya nggak ada. Nanya ke orang-orang sekitar, mana si Fulan? Kata teman-temannya, si Fulan masuk penjara gara-gara nggak bisa bayar hutang. Tanpa pikir panjang, dia ambil sejumlah uang, datang ke hakim, menyerahkan sejumlah uang untuk bayar hutang si pemuda agar bebas, sambil mengatakan, tapi tolong jangan diinformasikan kepada si pemuda kalau aku yang membayarkan hutangnya. Hakim mengatakan baik. Udahlah, kemudian berpisah. Beberapa hari kemudian ke sana lagi, ketemu lagi. Pura-pura nanya, antum kemarin kemana? Kok nggak ada? Aneh padahal butuh banget tenaga antum. Maaf tuan, saya kemarin di penjara karena nggak bisa bayar hutang. Oh, terus kok bisa bebas gimana nih? Nggak tahu saya juga. Ada orang yang baik banget bayarin hutang saya. Padahal dia sendiri Abdullah ibnu al-Mubarak. Dan luar biasa. Dan kalau kita melihat merujuk kepada, mohon maaf, kitabnya Imam Al-Ghazali yang tadi saya katakan Tibrul Masbuk, sangat wajar kalau beliau demikian, karena ternyata kedua orang tuanya pun adalah orang tua yang sangat bertakwa kepada Allah. Makanya terkadang saya suka berpikir, dulu di zaman saya seusia antum, ramai itu nasyid, ada lagu raihan, di antara liriknya adalah iman tidak dapat diwariskan. Saya agak berpikir kayaknya itu tidak sepenuhnya benar. Kenapa? Karena ketakwaan bisa melahirkan orang-orang yang bertakwa juga. Contohnya ini, dikabarkan dalam kitab tersebut dulu ada seorang tokoh, seorang qadi yang juga punya tanah yang cukup banyak, punya perkebunan yang cukup banyak, ditambah punya karunia seorang anak perempuan yang sangat cantik. Saking cantiknya banyak orang melamar tapi ditolak. Karena orang-orang yang datang melamar bawa kekayaannya, dan dia sadar kekayaan saya mah punya gitu. Dia punya budak, sebagian mengatakan dari India, sebagian mengatakan dari Turki, namanya Mubarak. Orangnya jujur. Lalu suatu ketika dipanggil Mubarak ini, saya punya tugas untukmu, kata majikannya. Apa? Saya ingin kamu pindah kerja dari sini ke kebun kurma, ke kebun anggur. Tolong urus, jaga kebun tersebut. Dia mengatakan baik. Kewajiban seorang budak melaksanakan perintah tuannya. Dipindahkan tuh ke kebun. 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, sampai sebulan lebih. Majikan ini kemudian mengunjungi kebun tersebut, pengen tahu bagaimana perkembangannya. Pas masuk, wah, senang tuh, banyak anggur yang sudah luar biasa lebatnya. Duduk beliau istirahat, nanya kemudian ke Mubarak ini, coba cariin anggur, saya pengen nyicipin nih gimana rasanya. Baik, katanya. Metik 1, dibersihin, dikasihin, pas dimakan, kecut ini, cari yang manis. Nyari lagi, dapat lagi, dikasihin lagi, dicobain, enggak, ini kecut, yang manis, kata dia. Cari yang manis. Cari lagi, dapat lagi, dikasihin lagi, kecut lagi.
Dia bilang kemudian, antum ngapain selama ini? Nggak belajar cara membedakan mana anggur yang manis dan yang kecut gitu. Nggak pernah mencoba mana yang manis dan mana yang tidak manis. Dia mengatakan tidak. Tidak, kata dia. Kenapa? Karena tugas saya hanya menjaga kebun, bukan memakan anggur. Tugas Tuhan kan saya menjaga kebun, memperhatikan perkembangannya. Ya udah selesai. Urusan manis gak pernah saya coba. Subhanallah. Sampai kagum kemudian dalam diri tokoh ini. Dia mengatakan, duduk kamu. Boleh gak saya minta pendapatmu? Dia mengatakan, ada apa Tuhan? Kamu kan tahu saya punya anak perempuan. Tahu? Menurut kamu siapa laki-laki yang paling layak untuk anak perempuan saya? Subhanallah, dengan bijak dia mengatakan, Tuhan, dulu orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi ketika menikahkan anak-anak perempuannya, maka laki-laki yang mereka cari adalah yang penampilannya bagus, yang tampan, six pack, egg pack, atau one pack gitu. Kemudian orang-orang jahiliyah kalau menikahkan anak-anak perempuan mereka yang dicari kehormatan. Apa kedudukannya di masyarakat nih orang ini? Nabi Muhammad dan sahabatnya enggak. Mereka ketika menikahkan anak-anak perempuan yang dicari keimanan dan ketakwaan si laki-laki. Orang-orang hari ini, kata beliau, yang terjadi menikahkan anak-anak perempuan mereka dengan laki-laki yang punya harta. Nah sekarang saya hanya menyarankan, terserah Tuhan mau masuk kelompok yang mana. Dibilang begitu agak kesindir juga mungkin. Karena pilihan cuma 4. Kalau enggak kayak orang hari ini, atau kayak orang jahiliyah, atau kayak orang Nasrani sama sahabat Nabi, mau yang mana silakan. Si laki-laki ini mengatakan, ya udah, mau nggak kau nikahkan dengan anakku? Dia mengatakan, Tuhan, apa kata dunia kalau seorang tuan menikahkan putrinya dengan budaknya? Dia mengatakan, ayo ikut pulang. Diajak pulang tuh. Didudukin di rumahnya, dipanggil istrinya. Bu, sini. Mungkin ibu datang gitu. Ada apa, Pak? Saya udah punya azam nih, tekad mau nikahin putri kita sama ini nih. Masih ingat gak? Sama Mubarak. Kata istrinya, Pak, kewajiban seorang istri adalah taat kepada apa yang dikatakan sama sang suami. Kalau sekiranya memang itu yang terbaik untuk anak kita dunia akhirat, saya siap. Mangga, ayo jalan. Cuman tolong, kata beliau, izinkan saya menghadap dulu kepada putri kita untuk menyampaikan dia mau enggak. Karena pernikahan tanpa kerelaan juga percuma. Dia mengatakan, ya udah datang nih, tanya gitu. Ditanya kemudian istri anaknya, Neng, bapak kamu pengen nikahin kamu ke si fulan gini. Apa kata anaknya? Subhanallah, jarang nih anak-anak seperti ini. Dia mengatakan, Bu, kewajiban seorang anak kepada kedua orang tuanya adalah membahagiakan mereka, mentaati perintah-perintah mereka, tidak mengecewakan mereka, apalagi menyakiti perasaan mereka. Selama ini yang bisa aku lakukan untuk bikin kalian bahagia, kenapa tidak? Kenapa tidak? Katanya gitu. Dimerdekakan Abdullah Al-Mubarak ini kemudian dan dinikahkan dengan putrinya tanpa berpikir nanti tanggapan orang bagaimana. Dan lahirlah kemudian sosok ini, Abdullah ibn Al-Mubarak. Nah, di antara satu kejadian nih, honofillah, dari sebuah kesalahan yang kemudian beliau bertaubat dari itu, beliau pernah ketika berdagang ke Syam minjem pulpen, pensil buat nulis. Catat, masukin saku, lupa. Kebawa sampai ke tempatnya kembali. Ingat-ingat di rumah pas ganti baju. Astagfirullah. Apa yang dia lakukan? Besoknya kembali ke Syam sekedar ngebalikin pulpen. Antum berani gitu? Sekedar ngebalikin pulpen loh gitu.
Kenapa? Karena beliau punya satu pemahaman yang kuat dalam masalah yang haram. Beliau mengatakan dalam sebuah riwayat, dirhamun taraktuhu li haramin afdalu min mi'ati dirhamin atasaddaqu biha. 1 dirham yang kutinggalkan karena jelas keharamannya, lebih aku cukai, lebih aku cintai, lebih baik bagi diriku daripada sedekah dengan 100 dirham. Karena memang ikhwanullah, zaman dulu pandangan seseorang terhadap perbuatan dosa itu betul-betul sangat menakutkan. Enggak kayak kita hari ini. Kita mah terlalu menyepelekan dosa. Dulu mah enggak. Seorang sahabat pernah hidup di zaman tabi'in setelah Nabi meninggal dunia, melihat sebuah hal yang aneh. Dia mengatakan, demi Allah kepada mereka, demi Allah, kalau ini yang kalian lakukan terjadi di zaman Nabi, kami anggap itu sebuah dosa besar. Makanya makin ke sini ya makin pudar tuh gitu. Orang-orang yang bertakwa ketika mereka berbuat dosa langsung segera bertaubat kepada Allah. Ada seorang ulama, ikhwanullah, namanya Zadan, seorang tabi'in. Zadan ini orang yang suaranya bagus suaranya. Dan dia pun ahli nabuh tunbur, semacam gendang. Tiap malam dia habiskan waktunya untuk begitu, gitu. Tiba-tiba suaranya membuat bising Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Dan kemudian beliau bangun dari tempat tinggalnya, lalu menghampiri si pemuda ini dan merusak, menghancurkan tonggor alat musik yang dia miliki sambil mengatakan, demi Allah, kata dia, kalau seandainya indahnya suaramu kau gunakan untuk Al-Quran, itu kamu yang sungguhnya. Sampai kemudian berlalu tuh beliau. Dia tertegun, nanya ke sahabatnya, siapa dia? Itu Ibnu Mas'ud, sahabat Nabi. Dibilang itu gemetar tangannya, dia ganti baju, lari ngejar Ibnu Mas'ud. Dia mengatakan, saya bertobat kepada Allah. Dipeluk kemudian dirinya, disiapkan pohon buah kurma, disuruh makan, dan akhirnya menjadi pengikut atau menjadi sahabatnya dan menjadi seorang yang bertakwa. Zadan, ikhwan fillah rahimakumullah. Ada seorang ulama namanya Fudail bin Iyad. Beliau dulunya seorang begal, perampok di malam hari, dan sangat kuat, sampai dikatakan saking kuatnya beliau begal itu seorang diri, nggak bawa teman. Walaupun yang dibegal banyakan. Dan betul memang sampai kafilah itu kalau mau lewat ke sebuah daerah yang di sana kekuasaannya Fudail bin Iyad, pas malam mereka mengatakan, kita nginep di sini aja dulu nanti pagi baru jalan. Padahal banyakan tuh gitu. Suatu waktu dia jalan, lalu mendengar satu ayat yang dibacakan seorang pengembala kambing. Sebuah ayat yang diantaranya mengatakan bahwasanya di Al-Hadid ayat yang ke-16-an, alam ya'ni lil ladzina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillah. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk segera takut kepada Allah gitu. Mau kapan lagi bertaubat, seolah begitulah. Seolah nanya ke dirinya gitu, sampai dia merenung kemudian, dan dia mengatakan, aku bertobat kepada Allah. Dia pun kemudian tinggalkan semua pekerjaannya. Ikhwan fillah rahimakumullah, segera bertaubat. Maka ini sifat orang yang beriman, bertakwa kepada Allah. Dosa sekecil apapun, apalagi dosa besar yang dia lakukan, dia langsung ingat sama Allah, meminta ampun kepada Allah. Tidak kemudian walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Tidak terus-menerus dalam perbuatan dosa itu. Kenapa? Karena dosa ikhwanullah ini bisa jadi racun dalam kehidupan kita. Satu di antara akibat dosa yang harus kita ketahui, pertama akan membuat amal kita tidak terangkat ke hadapan Allah. Nabi pernah mengatakan, salasatun la tarfa'u anhum salatuhum illa ala fawqa ru'usihim. Ada
3 kelompok manusia, kalau mereka melaksanakan sholat, diangkat sholatnya tapi hanya sebatas kepala saja, gak sampai terus ke Allah. Siapa mereka? Yang pertama, Nabi mengatakan rajulun amma qaumin wa hum lahu karihun. Orang yang mengimami atau memimpin satu daerah tapi dia gak suka. Yang kedua, Nabi mengatakan imra'atun batat wa zawjuha sakhit. Seorang istri yang tidur dengan nyenyak padahal suaminya ada kekecewaan sama dirinya. Yang ketiga, Nabi mengatakan al-akhawani mutasarimani, 2 saudara yang saling bermusuhan. Hati-hati. Alhamdulillah. Selesai. Ada kuis 2 pertanyaan. Saya baik. 2 pertanyaan. Apa soalnya tuh? Ada yang mau hadiah? Oh. Baik. Pertanyaannya di luar tema nggak apa-apa atau harus sesuai dengan tema? Hah? Telangkung. Baik. Sebutkan firman Allah yang menyebabkan bertaubatnya Fudail bin Iyad. Silakan. Silakan Pak Didi. Sebutkan namanya. Wal ayah. Jawabannya. Bunyinya alhamdulillah, barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Mau yang mana? Sama aja? Oh, sama aja. Tapi satu lagi yang bisa bacain sifat-sifat orang bertakwa ayat Ali Imran 134, 135. Kan sudah 3 hari nih berbicara sifat takwa Ali Imran 13. Ya minimal 135 lah. Yang dibahas di hari ini, silakan. Ada? Yang udah mah udah, yang belum. Ayo, satu lagi. Kalau enggak saya bawa pulang. Ada? Ada? Mau? Ali Imran 135 udah disebutin ayatnya, tinggal dibacain aja. Siap? Siap? Bangun. Berdiri. Wah. Ada? Bisa? Ayo silakan bangun. Ya. Allahu Akbar. Ayo. Kenapa? Wah. Ini mah alamat dibawa sama saya ini. Ada, ayo. Ayo. Siapa? Faisal apa? Oh iya, berdua sini. Berdua sini, Faisal sini. Ayo. Berdua. Siap? Coba dulu. Ini sini, anti dulu, ambil dulu. Baik, silakan dibacakan. Baik, coba ganti. Itunya Ustaz, kandungannya aja Ustaz, belum hafal ayatnya. Oh, ayatnya belum hafal, kandungannya aja. Oh.
Apa kandungannya? Jika kita melakukan dosa, mau itu sekecil apapun, Iya. dosanya ataupun dosa yang gede, segera meminta ampun pada Allah. Iya. Udah. Itu. Segitu doang? Iya. Oh ya udah. Ini Karena buat belum Anda. hafal ayatnya, Ustaz. Ya. Ini buat Anda. Jazakallahu khairan. Ya, apa ya? Syukran, Ustaz. Barakallahu fikum. Taib, jazakumullah khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita kekuatan iman untuk bisa melaksanakan kegiatan ibadah sehingga akan bertambah kebaikan-kebaikan kita. Subhanallah, Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.